Hari ini kita mau masak ayam woku berisi tempe dan tahu, menu ekonomis ya buat keluarga. Itu bahan-bahannya adalah 12 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 3 biji kemiri yang udah disangrai, 2 ruas kunyit, kemudian lengkuas, jahe, jeruk nipis, tomat 1 butir, kemudian lombok besar 4 butir, lombok kecil, kemudian serai 2 batang nanti digeprek, kemudian daun bawang 1 batang, kemudian daun pandan harum agar harum itu 3 lembar. Nanti nanti kita ikat untuk perasa di kuah. Ini 2 bungkus tahu, kalau ada tahu lombok lebih enak. Kemudian 1 bungkus tempe dan setengah kilo ayam. Untuk bumbu yang kita haluskan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, cabai besar, cabai kecil, dan jahe. Untuk tomat dan lengkuas nanti kita masukkan pada saat menumis bumbu. Sekarang kita panaskan minyak secukupnya. Jadi jangan terlalu banyak, nanti ayam akan mengeluarkan minyak sendiri dari kulitnya. Kita masukkan bumbu. Kemudian kita masukkan serai, lengkuas. Kita aduk-aduk. Setelah bumbu setengah batang, baru kita masukkan tomat. Jadi yang pertama kita masukkan adalah bumbu yang sudah di blender, kemudian lengkuas dan setengah matang. Sekarang kita masukkan tomat. Dan daun pandan harum. Ujung daun pandan harum bisa diiris tipis seperti ini karena masih muda ya. Jadi ini bisa dimakan langsung. Untuk bumbunya yang dihaluskan, jadi kita jangan terlalu halus seperti bumbu rajang. Jadi dia tidak terlalu halus. Ini bumbunya sudah matang, nanti akan keluar aroma harum kalau bumbunya sudah matang. Kemudian kita masukkan ayam. Kita masukkan ayam dan tempe saja. Tahu nanti kita masukkan paling belakang pada saat masakan sudah matang, karena tahu ini dalam keadaan mentah agar tidak hancur. Kita aduk-aduk, masukkan ayam dan tempe. Kemudian kita tambahkan air untuk kuahnya. Jadi tambahkan air untuk kuah itu saya pakai seperti ini, dua tutup termos seperti ini agar kuahnya banyak, karena nanti akan biar kuahnya menutupi daging dan tempenya. Kalau senang kuah banyak bisa ditambah lagi. Kemudian kita masukkan gula dan garam secukupnya. Nanti pada akhir masakan baru kita cicip lagi. Garam, gula cukup 1 sendok teh saja. Gula. Kemudian kita masukkan ladaku. Jadi ini kita tunggu sekitar 30 menit sampai kuah mendidih. Jadi kita tutup.
Nanti kita kontrol pakai api sedang agar tidak gosong bawahnya. Setiap beberapa menit kita aduk sehingga bumbu tidak mengendap pada bagian bawahnya. Ini ayamnya udah matang, airnya udah menyusut, minyak dari ayam juga sudah keluar. Sekarang kita masukkan tahunya. Kita masukkan tahu. Kita masak sebentar saja tahunya. Ini kita icip-icip ya. Jadi masak ayam ini tuh sehat karena tanpa santan. Minyak juga kita pakai sedikit pada saat menumis saja. Jadi tidak banyak minyak dan tanpa santan. Kita diamkan berapa menit agar meresap bumbu. Terakhir itu kita masukkan adalah daun bawang. Kenapa daun bawang paling terakhir? Karena daun bawang ini cepat matang. Jadi kita tidak perlu memasak terlalu lama. Kalau ada daun kemangi, lebih enak diisi daun kemangi. Tapi karena ini berhubung nggak ada, saya ganti pakai daun seledri. Kemudian kita isi penyedap rasa, karena orang Indonesia tanpa masako itu rasanya tuh nggak pas. Aduk. Ini sudah matang ya. Paling terakhir adalah kita isi jeruk nipis. Kalau nggak suka asam, mungkin jeruk nipisnya bisa dipakai setengah aja. Kalau saya suka asam, jadi pedes-pedes asam. Nah, ini masakannya sudah jadi. Jadi ini masakannya udah jadi. Masakan ini lebih enak kalau disajikan panas. Jadi kalau saya biarkan di atas kompor seperti ini. Kalau mau makan kita panasin lagi. Untuk anak kos, kalau mau disimpan di kulkas bisa. Jadi dinginkan, masukkan ke Tupperware, besok bisa diangetin lagi. Masak ini jangan ditungguin dari baru mulai sampai selesai. Ini bisa ditinggal nyuci, bisa ditinggal nyapu. Karena yang penting kita ingat kecilkan apinya dan kita ingat kita lagi masak agar tidak gosong. Selamat mencoba.